sekarang. Yang mau curhat-curhat juga bisa ditanyain sekarang. Kalau misalnya curhatannya bisa disampaikan di depan umum sehingga bisa dapat pelajaran semua silakan. Tapi kalau yang emang personal banget yang terkait aib yang takutnya nanti kalau ketahuan jadi bahaya, maka nanti aja nanyanya ya. Pas lagi private. Oke, ada yang mau nanya? Dari kanan? Belum? Oke, yuk kita mulai dari Musa. Waalaikumsalam. Itu Opal? Noval apa Adit? Adimas? Ya. Masya Allah, Adimas ini. Sama istri Adimas? Di kamar berapa? Lantai 11. Oh, lantai 7. Sini sok, ke sini biar biar dekat, jangan di pojok. Masya Allah. Dimas teh UI angkatan berapa dulu deh? 2012. Oh, kita beda 2 tahun ya. Iya. Masya Allah. Oke. Waalaikumsalam. Ah, semoga Allah merahmati ya. Makasih atas doanya. Ucapan I will die for you. Apakah mengandung kekufuran akbar? Ya, jadi I will die for you artinya apa? Dilarang merokok, kira kalian. I will die for you artinya aku rela mati untuk kamu. Ini tergantung. Kalau kalimat ini dimaksudkan aku rela ngelakuin apapun untukmu, nyawaku ini aku persembahkan untukmu, ini bisa jadi kufur. Tapi kalau yang dimaksud I will die for you itu misalnya kayak misalnya kalau ada perampok mau ngebunuh istri kita, maka kita rela untuk kita yang dibunuh daripada istri. Nah, itu nggak apa-apa. Itu adalah bentuk kehebatan atau ke sifat kepemimpinan seorang suami. Jadi itu nggak apa-apa. I will die for you gitu ya. Jadi ini tergantung bagaimana maknanya, harus dirinci. Kalau seorang istri bilang kalau kamu keluar rumah berarti kamu talak aku. Terus si suami keluar rumah, apakah sudah jatuh talak? Ya kagak. Itu istri yang ngomong, enak aja. Kalau suami iya. Kalau suami ngomong misalnya seseorang ke istrinya, kalau kamu keluar rumah berarti aku talak kamu. Maka kalau si istrinya keluar rumah jadinya talak. Tapi kalau istrinya tetap di rumah nggak talak gitu ya. Ini ada kisah lucu ya. Imam Syafi'i atau siapa ya? Imam Syafi'i kalau nggak salah ada seorang suami, ama nggak ngerti ya orang-orang zaman dulu tuh ngomong talak teh asal-asalan, ngomong kayak gini. "Eh, kalau aku nelen makanan ini, maka kamu aku talak, dan kalau aku nggak nelen makanan ini, maka kamu juga aku talak." Kumaha? Jadi biar si istrinya nggak ditalak gimana? Telan setengah, jangan ditelan setengah gitu. Ini, aduh, kok gitu ya orang-orang zaman dulu tuh ucapan cerai itu kayak buat main-main gitu. Nggak ngerti ya. Apakah di saat waktu-waktu yang tidak mustajab doa itu tetap dianjurkan berdoa? Doa itu tiap waktu ya. Bolehkah memanggil Allah dengan sebutan Gusti? Bagusnya sih jangan. Tapi kalau emang itu udah dipahami maksud Gusti adalah Tuhan, itu nggak apa-apa. Karena sebenarnya kata Tuhan pun dari bahasa apa? Sanskerta. Jadi ini terserah ya. Kalau ada panggilan Allah Pangeran itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Itu masih sah-sah aja asal yang dimaksudkan adalah Allah. Tapi yang terbaik adalah memanggil Allah dengan bahasa Arab. Misalkan ini kita sesi tanya jawab 18 menit ya dan A berusaha fast ngomongnya jadi kalian harus catch up sama A ya kalau kalian tipe yang slow motion, slow processing, maka kalian harus upgrade kemampuan kalian untuk ngedengerin A. A dulu pernah pingin ngikutin gayanya Ustadz Nuzul ya, jadi slow gitu. Tapi nggak dapet jadi nggak enak aja ke ceramah A pribadi dan murid-murid A-nya juga ngerasa nggak cocok. Akhirnya ya udah pakai gaya Arizal aja. Bahkan Ustadz Nuzul tuh dulu ngomongnya super cepet ya. Tapi semenjak pindah ke Blok M Square jadi pelan banget. Kalau dulu pas beliau ceramah ngebut ya ngomongnya kayak orator. Tapi pas di Blok M Square banyak orang-orang yang tuna tuna telinga apa? Tuna 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 tunawisma nggak punya rumah, Cid. Tunarungu ya, Tuli. Mereka senengnya dipanggil Tuli sih. Ya. Eh, yang Tuli jadi Ustadz Nuzul pelan, biar penerjemahnya jadi bisa itu bisa catch up. Ya, kalau misalnya Ustadz Nuzul cepet, nanti penerjemahnya kerepotan gitu. Mau ke air? Kena AC. Kedinginan. Di sini nanti ya, pindah ya. Sok. Bisa pindah. Ada berapa orang ya teh? AA, Dimas.
Siapa namanya? Nando, Nando, Alvin, Firdan, Aris, Pacit, siapa namanya? Rido, eh, siapa namanya? Obi, Sofwan, Sofwan ya? Batu licin nanti Sofwannya. Terus Teh Fahri sama Raihan, 12 ya sama 13. Berarti sisa tinggal Anopal ya, yang belum datang ke sini. Oke. Ada yang mau nanya dari kalian? Iya, silakan Aris. Hmm. Hmm. Iya, sebentar lagi kita Natal ya. Bukan kita, mereka Natal. Mm-mm. Oke, iya baik ya. Jadi gini, aku udah sering menyampaikan bahwa dalam mengikuti fatwa ulama, kalau kita bingung mana pendapat ulama yang benar, kita boleh taklid asal itu dikeluarkan fatwanya oleh ulama yang benar-benar diakui keilmuannya. Oke? Ya. Nah, baik. Dalam masalah ini, menerima hadiah dari non-muslim, dari Kristen terutama pas lagi Natal, atau kalau tahun baru Cina mah angpau ya, maka di sini ulama berbeda pendapat menjadi dua. Pertama, mereka membolehkan asal bukan daging. Dalilnya adalah Aisyah ketika ditanya apa hukumnya kami menerima makanan dari orang-orang perayaan hari raya orang kafir, jawabannya silakan asal buah-buahan. Maksud Aisyah buah-buahan tuh adalah non daging. Karena kalau daging itu kan mereka persembahkan untuk selain Allah ya. Maka kalau dikasihin ke kita jadinya makan daging bangke. Kan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah maka hukumnya jadi bangke gitu. Paham ya? Adapun selain itu misalnya uang, eh, apa namanya buah-buahan, coklat ya, yang asal yang halal, maka itu diperbolehkan. Itu kalau ngikutin fatwa dari ibu kita tercinta Aisyah. Tapi sebagian ulama berpendapat nggak boleh sama sekali. Gitu. Nah kita bingung yang mana. Ya udah, saya mau ngikutin Aisyah aja deh gitu. Nggak apa-apa kalau gitu. Ya. Tapi ingat saat nerima jangan ada unsur kita memuliakan mereka dengan misalnya statement selamat Natal itu nggak boleh. Jadi terima kasih atas pemberiannya. Kamu tetangga baik banget. Aku juga nanti mau balas budi ya, tapi nanti gitu ya misalnya pas Lebaran aja deh, jangan sekarang. Misal itu, Pak. Oke. Ya silakan Raihan. Raihan yang ini. Nah, sekarang Raihan yang dari sore yang ada di sini nih. Raihan Subang, ya, kembaran kamu nih. Apakah ada ketentuan hukum terkait berzikir dengan tempo yang cepat? Apakah hal tersebut termasuk perbuatan makruh? Ataukah hanya dianggap kurang beradab dalam zikir? Gini, zikir itu yang penting satu adalah lafaznya benar. Kedua, yang sangat penting banget adalah khusyuk. Kalau kalian bisa lafaznya benar dan khusyuk, maka tempo manapun bebas. Biasanya kekhusyuan itu bisa didapat kalau kita baca dengan tempo yang tenang. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Arti subhanallah kan maha suci Allah. Sambil kita menghayati ya Allah engkau maha suci sedangkan aku kotor, penuh dosa. Jadi kita ngucapin subhanallah sekali sambil kita ingat dosa kita yang kotor ini. Dan Allah maha suci, Allah nggak pernah zolim sedangkan kita yang penuh kezoliman. Itu enak kalau kita ngucapin subhanallah. Subhanallah. Nah, kalau emang kita bisa khusyuk dengan tempo yang lebih cepat, silakan. Misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Tapi biasanya itu nggak bisa khusyuk. Nah, kalau misalnya sampai zikirnya tuh kita sering ngelihat bagaimana tangan jari lebih cepat daripada mulutnya. Jadi ada yang zikir tuh gini. Itu mah nggak bener itu. Mustahil orang sok, please, Ocit, ngomong subhanallah 3 kali ya. Ketinggalan. Nih lihat, harus sesuai dengan jarian ya. 1, 2, 3. Baru setengah itu. Dan kita ngelihat ada yang kayak gitu zikirnya. Jadi jari teh ngebut pisan. Eta mulut kumaha nyarocosnya. Nah yang kayak gitu nggak bener itu. Mending gak usah zikir Rama ngomong. Gak usah zikir kayak gitu mah. Makanya kalau ba'da sholat daripada zikir cepet 3-3, mending 10 ayah hadis nah. 10 tapi yang khusyuk. Subhanallah. Subhanallah. Atau kalau kita lagi buru-buru, digabung aja di wasol. Subhanallahi, 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 subhanallah. 5 kali, terus 5 kali lagi. Enak itu. Daripada buru-buru nggak ada khusyuknya. Oke? Terjawab ya Rohena?
Ada yang mau nanya? Belum? Nanya tentang apa di masa kemarin? Nggak privasi kan ya? Enggak, nggak privasi. Ya udah sekarang aja. Itu terkait waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh. Ya, bagus ya. Baik ya. Ini kalau yang butuh dadakan rekam aja pribadi sok biar nanti bisa jadi diulang-ulang. Ini kalau ada jawaban-jawaban yang penting kalian boleh ngerekam masing-masing ya. Terkait sholat subuh yang mana sebagian dari ustadz seperti Ustadz Abu Yahya Badussalam dan ustadz-ustadz lainnya berpendapat kalau dideketin aja biar aja. Kalau waktu sholat subuh di Indonesia tuh kecepatan 25 menit kurang lebih atau berapa kalau yang Sampai 35. sampai 35 menit. Oke, baik ya. Jadi telat di Indonesia tuh kecepatan 25 sampai 35 menit. Oke. Nah, dari sini AA kalau menyampaikan materi simpelnya adalah pendapat ini diambil dari kebijakan Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau kita ngikutin kebijakan Umar bin Al-Khattab, betul sholat subuh di Indonesia tuh kecepatan 25 menit kurang lebih. Emang Umar udah tahu Indonesia dari dulu? Bukan. Kaidahnya udah ada dari zaman Umar, kemudian dibawa untuk zaman now. Jadi kalau pakai kaidah Umar dalam menetapkan waktu subuh, maka betul Indonesia ini kecepatan 25 menit kurang lebih. Bukan cuma Indonesia, tapi Arab juga sama. Ya. Nah, tapi kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama, maka di Indonesia ini udah tepat atau kalaupun kecepatan paling juga cuma 5 sampai 10 menitan. 5 sampai 10 menitan. Nah, di antara pendukung bahwa adzan Indonesia ini udah sesuai adalah satu hadis di mana para sahabat mengatakan kami para sahabat wanita ya. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Kalian silakan bisa cek lafaznya. Takut-takut ada yang salah lafaz sedikit. Kami di zaman Nabi SAW sholat bersama beliau sebagai makmum dan sholat subuh selesai ditunaikan. Sedangkan kami keluar dari masjid dalam kondisi orang-orang belum bisa mengenali wajah-wajah kami. Oke? Okay? Atau kalau kenal pun cuman wajah, tapi itu pun harus dari dekat banget gitu. Artinya, di luar tuh udah terang atau masih gelap? Setuju? Masih gelap ya? Oke. Okay. Di luar itu masih gelap. Belum terang sama sekali. Sekarang, coba kita ambil subuh sekarang tuh jam 4 lewat 6. Oke. Okay? Kalau aja anggap subuh di Indonesia ini kecepatan, berarti harusnya sholat subuh di Indonesia sekarang hari ini harusnya jam berapa kurang lebih? 4.31. Oke. Okay? 4.31 teh apanya? Mulai sholat atau azan? Baru azan 4.31. Antara azan sama qomat di zaman Nabi SAW itu kurang lebih jedanya 15 menit. Yaitu bisa dipakai untuk baca surat Qaf. Itu 10 sampai 15 menit. Oke, berarti kita baru mulai sholatnya sekitar jam berapa? Jam 4.50. Karena kan 5 menit azan, 15 menit nunggu qomat. Paham di sini? Terus sholat subuhnya Nabi SAW tuh biasanya ngebaca 100 ayat surat Al-Baqarah panjangnya. Kira-kira beres sholat jam berapa? 5.30 eta mah 5.30 mah bukan udah terang lagi tapi udah matahari terbit eta mah. Paham nggak Dimas? Nah, maka inilah argumentasi yang dipakai oleh Ustadz Firanda untuk membenarkan Indonesia udah tepat kok jadwalnya. Kalaupun kita mau delay, delaynya nggak usah panjang-panjang tapi 10 menit aja gitu. Nah, karena ini bukan ahlinya, karena kita bukan ahli dalam hal ini, maka kita taklid kepada ahlinya. Kalau ada orang yang udah berusaha menetapkan ternyata salah, itu dosa ditanggung mereka. Gitu, Dimas. Ya. Nah, galaunya Dimas adalah jadi nggak bisa sholat di masjid gitu ya. Iya. Karena kalau orang udah biasa sholat di masjid itu, kalau sholatnya di rumah tuh hati tuh jadi gersang, nggak enak, nggak nyaman. Maka di sini saran AA adalah kalau emang Dimas pingin dapat feeling sholat di masjid, tapi pingin juga sholatnya sah, saran A gimana datang ke masjid, lalu sholat bersama mereka. Ini kalau misalnya ingin kehati-hatian ya, sholat di masjid, bareng sama mereka, tapi sholatnya niatin sholat tahajud gitu ya. Sholat tahajud, nanti pulang ke rumah baru sholat 2 rakaat subuh bareng sama istri. Dengan itu dapat pahalanya. Tapi mereka orang-orang di masjid nggak sah semua sholatnya. Itu urusan mereka dengan Allah. Lagian kalau mereka taklid kepada mayoritas ulama, dan ini emang lebih aman sih. Sebenarnya dari sisi taklid ke mayoritas ulama tuh lebih aman sebenarnya. Tapi kalau kita
mau lebih aman dalam artian pasti sah kan gini ya. Kalau kita ngikutin mayoritas ulama, maka sah menurut mayoritas ulama, tapi nggak sah menurut mazhabnya Umar. Tapi kalau kita sholat di waktu yang ditetapkan oleh Umar, maka sah menurut semuanya gitu. Maka Dimas di sini sholat aja di masjid tapi niatnya sholat tahajud atau sholat qobliyah subuh juga boleh. Kemudian sholat di rumah emang boleh beda niat boleh, nggak apa-apa. Tadi AA sama Ahmad tuh anak SMA 3 Muhammadiyah Jakarta. AA nih lihat ya perhati ini karena agak-agak berat nih buat kalian nih. AA sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat total 4. Sedangkan dia sholatnya duhur doang 4 rakaat. Tapi dia ngikutin Adizal dari awal takbir sampai AA salam. Ada yang aneh nggak? Anehnya pas kapan? Hah? Pas di rakaat kedua ya. Kan harusnya pas di rakaat kedua kita udah berpisah. Tapi nah dia masih ngikutin sampai salam. Karena boleh imam masbuk tuh. Makmum masbuk mah udah biasanya. Tapi imam masbuk gak pernah denger kalian kan. Tapi Nabi kita SAW pernah jadi makmum masbuk. Yang pertama diimamin Abu Bakar, Nabi masbuk SAW, akhirnya beliau menggantikan Abu Bakar. Artinya beliau jadi imam setelah jemaah udah mulai takbir semua tuh. Baru beliau datang dan Abu Bakar awalnya jadi imam terus digantiin oleh Nabi SAW. Berarti Nabi masbuk bukan sebagai makmum SAW tapi sebagai imam. Begitu kalau Abdurrahman bin Auf itu malah lebih tanda kutip lebih parah. Jangan salah paham, maksud parah di sini adalah udah beres 1 rakaat sholat subuh. Jadi Nabi SAW jadi imam di rakaat kedua sholat subuh. Gimana jadi caranya? Caranya gini. Sholat duhur 2 rakaat. Ahmad sholat duhur 4 rakaat. Kami bersama bareng dari awal. Lalu pas rakaat kedua, assalamualaikum. Ahmad berdiri untuk rakaat ketiga. Tapi si Ahmad di rakaat ketiga diam dulu. Gak baca apa-apa. Nah, AA bangkit untuk rakaat ke-1 asar. Pas AA udah takbir, Ahmad langsung mensinkronkan niat lagi dengan AA. Berjamaah sama AA lagi. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Ya. Kalau Nabi SAW yang masbuk 1 rakaat, gimana caranya? Misalnya kasusnya subuh, maka ketika Nabi SAW sholat 1 rakaat, para sahabat berarti rakaat keberapa? Kedua, para sahabat langsung memisahkan diri dari Nabi SAW. Sebagian boleh langsung salam, atau ada juga boleh pilihannya adalah nunggu sampai Nabi beres rakaat kedua SAW, dan para sahabat di posisi tasyahud akhir, cuman gak baca apa-apa. Diem aja, diem nungguin selama berapa? 60 ayat Al-Baqarah gitu misalnya. Masya Allah hebat itu. Pegel kaki pasti. Kita nggak bisa. Biasanya kita langsung misahin diri dari imam. Tapi kalau ada yang mau milih itu bagus. Jadi di rakaat keduanya diem dulu. Pas Nabi SAW beres rakaat 2 sendirian, beliau di posisi tasyahud, baru tasyahud rame-rame. Baru salam. Seperti itu. Jadi boleh, gitu aja caranya. Adipasnya semoga imannya dijaga oleh Allah. Nah, aku senang pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh membuktikan semoga Allah jaga hatinya ya, gak riak ya Dimasnya. Setelah nikah masih ngejaga ibadah itu suatu hal yang luar biasa loh teman-teman ya. Setelah nikah tapi masih pengen ngejaga sholat berjamaah di masjid itu Masya Allah. Itu sesuatu yang bagus sekali. Semoga dengan itu jadi kebaikan. Oh ini, maaf, HP siapa ini? Oke. Iya, baik 3 menit lagi ya. Lehan teh mau nanya ya, oh itu mah privatnya. Oke. Top up e-wallet kena biaya admin apakah termasuk riba? Enggak riba. Silakan, ini orang terakhir, Noval ya. Benar ya Noval ya? Waalaikumsalam. Noval? Masya Allah, maka Noval di sini ya. Bagaimana jika dapat di sebelah sini Noval? Nah, istri di mana Noval? Nungguin. Oh nungguin itu 1 jam kasih. Tapi ikut Zoom juga. Oh ikut ya. Jadi insya Allah kita beres jam 10 gitu ya. Makasih buat teman-teman yang hadir ya. Para istri-istri yang di rumah atau dimanapun yang ikut ngedengerin. Masya Allah semoga jadi kebaikan teman-teman. Dan ini penting ya materi di malam hari ini tuh penting banget. Terutama buat kalian yang udah nikah. Oke. Ini 2 menit lagi. Kenapa saya sering malas sholat, terus sholatnya sering buru-buru padahal nggak kemana-mana? Itu kenapa ya? Ya kok nanyanya ke AA ya dia yang masalah. Pertama tobat dari dosa, kemudian ketahui bahwasanya
perbuatan melalaikan sholat itu perbuatan yang lebih besar dosanya daripada zina, mabok, bahkan membunuh. Kalau misalnya lalai sholatnya sampai nggak sholat sama sekali, duhur skip, asar skip, itu lebih parah dosanya daripada membunuh. Maka jangan sampai kita ngelakuin itu teman-teman. Jangan ya please ya. Sebanyak apapun dosa kita, jangan berani-beraninya kita ninggalin sholat. Oke? Seperti itu. Iya. Siva sayang ada Zaid. Anak-anak ikut kajian ya, jangan ribut ya. Halo Yusuf Daniel, Zaid, jangan ribut ya. Kita kajian yang konsen oke di rumah ya. Oke, baik. Makasih semuanya. Kita udah ini. Tapi nyalain videonya, bentar. Maaf, Bi, ngerepotin ya. Nah, Tata lucu. Dari dulu kajian teh gini peralatan seadanya. Pakai yang ada aja. Tapi alhamdulillah hasil di YouTube teh bagus gitu teman-teman. Atas karunia Allah. Oke. Ya, kita kajian.